Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Nabila Sapta Putri Pramesti dengan NRP 50262111043. Saya Natana Putra Ganata dengan NRP 50262111062. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai Adaptive Software Development. Apa sih itu Adaptive Software Development? Adaptive Software Development merupakan langkah maju dari praktik adaptif dan meninggalkan praktik deterministik atau praktik dengan hasil yang pasti. Dalam konteks sistem kompleks ataupun lingkungan yang kompleks, Adaptive Software Development berfokus pada kolaborasi dan pembelajaran sebagai teknik untuk membangun sistem yang kompleks. Adaptive Software Development mempunyai aktivitas yang berjalan dengan siklus, yaitu yang pertama ada speculation, kedua collaboration, ketiga learning, dan siklus tersebut akan menghasilkan rilis. Spekulasi merupakan fase yang menggantikan perencanaan deterministik, perencanaan spesifikasi produk, perencanaan project management task. Karena kita tidak dapat memprediksi hasil akhir. Kita lebih banyak melakukan kesalahan daripada hal yang benar saat menjalani fase perencanaan. Nah, untuk itulah adanya spekulasi. Saat berspekulasi, tim tidak meninggalkan perencanaan, namun mengakui adanya ketidakpastian di dalam masalah yang rumit atau kompleks. Spekulasi dapat mendorong eksplorasi dan eksperimen di dalam tim. Saat berspekulasi, tim akan menggunakan yang pertama, mereka akan mendefinisikan pernyataan misi dengan kemampuan terbaik mereka. Lalu mereka akan mengungkapkan gagasan umum dari tujuan akhir. Nah, akhirnya mereka akan mengadoptasi mekanisme untuk membantu mereka beradaptasi dan berubah sesuai apa yang mereka akan belajar dalam siklus proyek tersebut. Dalam prakteknya, fase spekulasi dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, the project initiation. Nah, fase pertama ini, tim akan mendevelop project management information, misi, pernyataan misi untuk proyek dan syarat utamanya. Nah, yang kedua ada adaptive planning. Nah, fase ini komponen software akan mulai dibangun. Collaboration. Collaboration ini merupakan sebuah fase yang bisa disebut juga sebagai proses development atau proses pengembangan. Nah, kolaborasi pada ASD ini tidak terbatas hanya pada anggota tim dan tim, namun juga antara klien dan user. Hal inilah yang membedakan kolaborasi pada ASD dengan kolaborasi-kolaborasi di metode lain. Dalam kolaborasi, ada beberapa nilai-nilai penting yang harus dimiliki sebuah tim, yaitu yang pertama adalah mutual trust, yaitu saling percaya dalam tim. Hal ini penting karena dapat menciptakan lingkungan yang jujur, aman, dan nyaman untuk berpendapat. Kemudian yang kedua ada mutual respect, yaitu saling hormat dan menghargai dalam satu tim. Yang ketiga ada mutual participation, di mana adanya partisipasi bersama dalam tim. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam ASD, karena ASD mengedepankan sebuah kolaborasi. Dan yang terakhir ada mutual commitment, yaitu saling berkomitmen untuk mencapai tujuan dan bertanggung jawab atas kesuksesan proyek. Learning. Tahap learning ini biasa disebut juga sebagai tahap review di metode-metode lain. Produk yang di-develop ini akan dianalisis dari perspektif teknisi dan juga perspektif customer. Selain produk tersebut, performa tim juga direview agar dapat meningkatkan kinerja dari tim tersebut. Nah, dalam SD ini ada beberapa key roles and responsibilities atau peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang pertama ada executive sponsor. Executive sponsor ini merupakan sebuah pihak yang memiliki proyek ini. Mereka bertanggung jawab untuk mendefinisikan tujuan objektif bisnisnya,
dan juga menyetujui apabila ada sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua ada the core team, yaitu bisa disebut juga para developer. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bekerja dalam proyek ini demi mencapai bisnis objektif yang didefinisikan oleh executive sponsor itu. Dan yang terakhir ada project manager, sebuah peran yang sangat penting. Karena selain memimpin prosesnya pembuatan project ini, project manager juga merencanakan, kemudian mengarahkan, dan menulis laporan-laporan yang nantinya akan disajikan kepada executive sponsor. Nah, pada tahap yang terakhir yaitu tahap rilis. Ini merupakan tahap ketika ketiga tahap sebelumnya sudah dilakukan berkali-kali sehingga didapatkan sebuah hasil yang telah memenuhi segala syarat-syarat sehingga siap untuk disajikan. Nah, ASD ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan metode-metode lain. Beberapa di antaranya adalah ASD dengan Rapid Application Development atau RAD. Keduanya fokus kepada kecepatan, iterasi yang singkat, dan menyajikan software dengan cepat. Perbedaannya adalah ASD memiliki kolaborasi yang lebih luas dibandingkan RAD. Kemudian, ASD juga memiliki beberapa persamaan dengan Feature Driven Development atau FDD. Keduanya ini tidak fokus kepada individual task atau tugas individual. Namun, FDD ini lebih terfokus kepada feature, sedangkan ASD ini lebih fokus kepada komponennya. Yang terakhir itu, ASD juga memiliki persamaan dengan Extreme Programming atau XP. Keduanya memiliki kolaborasi dengan klien. Bahkan dalam Extreme Programming, klien ini juga termasuk ke dalam tim. Nah, perbedaannya adalah XP ini lebih task-based, sedangkan ASD ini lebih component-based. Nah, dalam ASD ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kolaborasi itu dapat berujung kepada solusi yang tidak jelas, dikarenakan banyaknya ide-ide yang dituangkan sehingga tidak dapatnya dipilih salah satu ide yang menjadi solusi. Kemudian, kolaborasi juga dapat memperlambat tim, karena apabila pada tim tersebut satu orang saja mengacau atau tidak melakukan perannya dengan baik, maka performa tim tersebut akan menurun. Dan yang terakhir yang perlu diingat adalah successful collaboration relies on a willingness to commit. Jadi kolaborasi yang sukses ini selalu didasari oleh sebuah komitmen antara para anggotanya untuk mencapai tujuan dari proyek ini. Nah, ini adalah beberapa sumber yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya.